Sebuah kisah nyata yang diceritakan Dr. Abdurrahman Kilani. Ia ini seorang ahli bedah mata yang mana ia berkata, "Aku berasal dari keluarga yang kaya raya. Aku sekolah S2 dan jenjang doktor di Inggris. Aku tinggal di Inggris lebih dari 10 tahun. Lalu aku kembali ke Mesir sebagai guru bedah mata. Aku tidak suka pada orang yang suka berpura-pura baik. Dan aku juga tidak suka bercanda. Aku adalah seorang Muslim. Aku beribadah salat dan berpuasa Ramadan. Aku membaca Al-Quran serta pergi haji. Aku menikahi anak pamanku. Dan kami sudah menikah 10 tahun lamanya. Akan tetapi, kami belum juga dikaruniai seorang anak. Padahal kami sudah mendatangi dan berkonsultasi dengan dokter yang terkenal, baik di dalam maupun di luar kota. Hingga akhirnya aku menyerahkan semuanya kepada Allah. Suatu hari aku dipanggil untuk melakukan sebuah operasi bedah tulang. Aku pun pergi dengan menaiki kereta. Saat itu aku duduk di samping orang yang wajahnya dipenuhi dengan ketakwaan. Orang itu memakai tongkat dan memegang tangan anaknya. Setelah itu, dia membaca wirid di sampingku hingga aku merasa resah. Dan aku tidak bisa fokus membaca. Seketika itu dia menyadarinya, sehingga dia berkata padaku, "Apakah suaraku mengganggumu?" Lalu aku langsung menjawabnya, "Ya, Syekh." Kemudian dia meminta maaf padaku. Lalu, dia melanjutkan membaca wiridnya tanpa suara, sehingga aku pun merasa nyaman. Lalu orang tersebut tidur nyenyak, dan aku mendengar suara pelan yang terucap dari mulutnya. "Waalaikumsalam ya Sayyidi ya Rasulullah. Sam'an wa ta'ah. Semoga diberkati dengan kebaikan." Dan tidak ada orang lain yang mendengarnya kecuali diriku saja. Lalu aku berkata, "Ya ilahi, orang ini terlelap tidur, dan itu tidak dibuat-buat. Kemungkinan itu adalah sebuah mimpi indah." Lalu, orang tersebut terbangun dan cahaya menyelimuti wajahnya. Ia lalu berkata pada anaknya dengan suara pelan, "Dr. Abdurrahman Kilani naik kereta yang sama dengan kita, dan dia akan mengoperasiku besok." Kejadian itu membuatku terkejut. Apakah mimpi itu nyata? Maka dari itu aku berkata padanya, "Aku Dr. Abdurrahman Kilani." Lalu seketika itu, dia sambil memegang tongkatnya membaca salawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku bertanya padanya, "Barangkali Rasulullah memberitahumu lewat mimpi?" Lalu dia menjawab dengan cepat, "Ya, lalu ada pesan untukmu agar kau meminta nasihat kepada diriku, Syekh Rodi Hoiro." Lalu aku bertanya lagi, "Apakah engkau diberitahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa aku akan mengoperasimu besok, wahai Syekh Rodi Hoiro?" Lalu dia menjawab, "Ya, ia juga memberi sebuah pertanda padaku, yaitu kemarin kamu berdiri bersama istrimu di lantai atas depan, dan engkau angkat kedua tanganmu sambil berdoa agar dikaruniai seorang anak, seperti yang sudah dikaruniakan kepada Nabi Zakaria dengan seorang anak yaitu Nabi Yahya alaihi salam. Lalu setelah itu, engkau memegang gelas teh yang panas di atas lantai. Lalu teh itu terjatuh setelah tersenggol oleh tanganmu. Seketika itu air mataku bergelinang, tubuhku gemetar, dan keringat pun kering. Aku mulai ketakutan, dan tanganku mulai bergemetar. Aku pun mulai segan dengan orang tersebut, dan aku juga tidak mengerti mengapa diriku tiba-tiba merasa berubah. Akan tetapi aku tunduk dan mencium tangannya, dan air mata pun menetes walaupun banyak penumpang yang melihatku. Lalu, dia menenangkanku sambil mengusap kepalaku seraya berkata, "Ada kabar baik untukmu, seperti yang sudah dikabarkan, bahwa doamu akan terkabul, dan kamu akan mempunyai anak kembar bernama Muhammad dan Yahya." Lalu aku pun menghubungi salah satu dokter di rumah sakit agar segera menyiapkan tempat ruang untuk Syekh Rodi. Dan aku akan mengoperasinya besok, dan aku juga yang akan membiayainya. Dan setelah itu, aku mematikan ponselku.
Lalu aku masuk ke ruang operasi untuk menjalankan operasi tersebut. Dan aku pun berhasil menyelesaikan operasi tersebut dengan sukses. Lalu setelah operasi selesai, datanglah temanku yang mengabariku bahwa istriku telah menghubungiku sebanyak 10 kali. Namun, tidak terangkat karena ponselku dimatikan. Lalu aku pun bergegas untuk membuka ponselku dan menelponnya. Dan istriku pun berteriak, "Ya Abdurrahman, aku hamil. Aku telah periksa setelah aku merasa sakit. Dan alhamdulillah, aku hamil." Lalu aku tersenyum sambil membayangkan wajah Syekh Rodi. Lalu, aku pun berkata, "Aku sudah mengetahui itu, bahwa kamu akan melahirkan anak kembar. Dan akan melahirkan seorang anak yang bernama Muhammad dan Yahya." Sejak saat itu, aku sering menjaga sholat subuhku di masjid. Dan aku selalu menjalankan ibadah sholat walaupun pekerjaanku banyak. Dan setelah beberapa bulan, istriku pun melahirkan seorang anak kembar. Lalu aku beri nama mereka Muhammad dan Yahya. Dan umur mereka sekarang 5 tahun. Dan mereka berdua ikut sholat bersamaku. Dan menghafal Al-Quran bersamaku karena Allah. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.